Salam sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan membuat kita menerima keuntungan dari janji-janji Tuhan. Di antaranya adalah janji penyertaan Tuhan. Akan tetapi, sebagai manusia, terkadang kita memiliki keraguan akan penyertaan Tuhan, terutama karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terlihat. Di saat kita mengalami masalah dalam hidup kita dan tidak ada perubahan apa-apa, di saat itulah kita paling rentan mempertanyakan penyertaan Tuhan. Jadi, dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan dan kiranya pembelajaran hari ini akan membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu. Berkatilah kami dengan manifestasi kehadiran-Mu saat kami mendengarkan firman-Mu, dan ajarkanlah kami tentang rahasia kerajaan-Mu, sehingga kami bisa memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam keterbatasan pemikiran manusia, kita melihat apa yang hanya ingin kita lihat, dan kita menutup mata terhadap apa yang tidak ingin kita lihat. Mari kita baca Lukas 24 ayat 13-16. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, dua orang murid Tuhan Yesus, tetapi bukan termasuk dalam 12 rasul, sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang terjadi pada Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus sendiri bergabung bersama mereka dan berjalan bersama-sama. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mengapa demikian? Murid-murid ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mari kita baca apa yang mereka katakan dalam Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, tetapi sudah 3 hari sejak Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan belum ada seorang pun yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Setidaknya kedua orang murid ini belum mendengar ada orang yang sudah melihat Tuhan Yesus. Jadi mereka kehilangan pengharapan dan memutuskan untuk pergi ke Emmaus. Pikiran mereka begitu terfokus pada masalah-masalah yang terjadi di seputar mereka, sehingga mereka bahkan tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang sedang berjalan bersama mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan mengerti saat kita sedang berada dalam masalah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian dalam permasalahan kita. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita begitu terfokus pada masalah-masalah kita sehingga kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan bersama kita.
Seperti yang dikatakan dalam awal renungan, pikiran membuat kita melihat apa yang ingin kita lihat dan melewatkan apa yang tidak ingin kita lihat. Contohnya, saat kita membeli sebuah mobil listrik BYD berwarna biru muda, di jalanan yang kita lalui, kita akan mulai melihat mobil-mobil yang sama sedang melintas di jalan. Padahal sebelumnya mobil-mobil itu sudah ada di jalanan, hanya mata kita tidak memperhatikannya. Tetapi begitu kita memiliki mobil itu, maka kita mulai memperhatikan adanya mobil-mobil yang sama di jalanan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dua orang murid yang pergi ke Emmaus akhirnya menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang berjalan bersama mereka. Mari kita baca Lukas 24 ayat 31-32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Perhatikan bahwa sebetulnya hati mereka sudah memberitahukan mereka bahwa Tuhan sedang berjalan bersama mereka. Tetapi selama mereka terus berfokus pada masalah-masalah mereka, mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan ataupun menyadari tanda-tanda kehadiran Tuhan. Setelah mereka tiba di Emmaus, masuk ke dalam sebuah rumah dan duduk untuk makan, barulah mereka melihat Tuhan Yesus sebagai pribadi yang mereka cari-cari. Barulah mereka menyadari kehadiran Tuhan bersama mereka. Tuhan selalu setia pada janji-janjinya. Saat Tuhan berkata bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, maka Ia pasti menepatinya. Yang menjadi masalah adalah pikiran kita yang berfokus pada masalah akan membuat mata kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menenangkan diri kita dan dengan sengaja mengarahkan mata kita untuk mencari kehadiran Tuhan bersama kita. Maka kita akan menyadari bahwa selama kita berada dalam masalah pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Allah Bapa kami yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu saat teduh yang baru saja kami lalui bersama-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu dan iman yang timbul dari pendengaran firman-Mu. Biarlah setiap benih firman tertanam dengan kuat di dalam tanah hati kami dan menjadi kekuatan yang menopang kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.